proses jatuhnya korban itu jauh lebih mengerikan dari yang beredar di televisi maupun di medsos. Jadi itu lebih mengerikan dari sekedar semprot mati gitu. Ada yang saling gandengan untuk keluar bersama, satu bisa keluar, yang satu tertinggal, yang di luar balik lagi untuk nolong temannya, terinjak-injak mati. Ada juga yang memberi bantuan pernafasan itu karena satunya sudah tidak bisa bernafas, membantu kena semprot juga mati gitu. Itu ada di situ. Lebih mengerikan daripada yang beredar karena ini ada di CCTV. Nah, kemudian yang mati dan cacat serta sekarang kritis dipastikan itu terjadi karena desak-desakan setelah ada gas air mata yang disemprotkan. Itu penyebabnya. Tetapi apapun hasil pemeriksaan dari BIN itu tidak bisa mengoreng kesimpulan bahwa kematian massal itu terutama disebabkan oleh gas air mata. Mulai Pampel, PT LIB, PSSI, sampai aparat keamanan itu diadili. Semuanya nggak cukup, hanya dicopot, harus diadili. Kalau orang Malang itu pasti Arema, udah. Jadi kalau prestasi Arema baik, ya saya ikut kayak seneng, bangga gitu. Jadi kayak Arema itu bukan sekedar sepak bola kalau di Malang, ya udah kayak identitas orang Malang. Jadi orang Malang itu ya wajib Aremanita. Aku dulu kenal sepak bola di kampung itu gara-gara teman tetanggaku. Itu berangkatnya satu keluarga. Jadi dia masih kecil, bapak sama ibunya itu juga nonton bola, seneng gitu, kayak mereka tuh kayak mau wisata gitu ke Kanjuruhan tuh kayak ya bener-bener kayak orang lagi piknik gitu loh mas. Permasalahan kemarin Aremanita itu murni memang kesalahan aparat. Kita sama-sama berdoa buat korban, karena sejatinya orang Malang itu ya Arema. Kenapa harus di tribun? Enggak. Coba yang nembak gas air mata itu di tribun ada keluarganya. Apakah masih tega? Seandainya yang nembak itu keluarganya, istrinya atau anaknya di tribun, apakah mereka masih tega nembak? Walaupun yang rusuh di lapangan, kenapa nggak di lapangan? Kenapa harus di tribun? Itu aja sih. Sebenarnya itu kita bisa lihat itu sebagai sebuah kasus pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan kemanusiaan. Kenapa? Karena salah satu unsur yaitu sistematis itu sebenarnya kita bisa lihat, yaitu misalnya pada saat pra peristiwa.
di praperistiwa itu pastinya itu sudah ada perencanaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, misalnya dari kepolisian, kemudian aparat TNI dan juga dari para organisasi-organisasi persepak bolaan pada saat itu. 15 menit sebelum pertandingan berakhir, seluruh pintu itu harus dibuka. Ya, jadi faktanya pada saat malam tersebut ada sejumlah pintu yang tidak dibuka. Apakah dari Rekom, Terima kasih. apa ini sebatas hanya kelalaian Pak? Tidak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus ini tidak dibuka berapa pintu Pak? Iya, apakah ini sebatas kelalaian petugas? Tidak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus ini Pak? Terakhir Mohon yang maaf, mematikan ratusan orang. hari ini hanya bisa memberikan penjelasan seperti itu. Ya, nanti setelah bukti, data, fakta yang lebih lengkap akan disampaikan secara terang-terangan apa adanya kepada masyarakat. Prosedur gas air mata, kemudian sampai sejauh mana gas air mata itu digunakan, itu pastinya dari sisi aparat kepolisian itu sudah ada gitu ya, sudah ada perencanaan dan sudah ada timing pada saat kapan itu gas air mata dipakai gitu kan. Lalu bagaimana jika terjadi sebuah kerusuhan, itu kan juga harus sudah diprediksikan gitu kan, seperti apa, terus kemudian penanganannya bagaimana gitu kan. Dalam konteks yang seperti ini, makanya kemudian sistematis bisa kita lihat gitu ya, baik di pra-peristiwa maupun pada saat peristiwa. Nah, ketika pasca peristiwa gitu kan, di situ lagi-lagi kita lihat bagaimana tindakan dari aparat penegak hukum. Satu misalnya otopsi tidak ada, apa penyebabnya mereka meninggal, terus bagaimana mereka meninggal gitu, itu tidak ada otopsi tersebut. Lalu yang kedua, pemeriksaan ataupun penyelidikan gitu ya, terus kemudian penerapan pasal yang dilakukan itu terbilang sangat ringan gitu kan, sehingga dapat diprediksi gitu kan bahwa pada kasus ini pasal tersebut memang mengecilkan dari persoalan kanjuruhan itu sendiri. Bagaimana mungkin hal tersebut bisa dilakukan sementara korban itu hampir ratusan orang yang terbunuh pada saat itu gitu loh. Jadi pasca peristiwa dari soal yang tidak ada otopsi, lalu kemudian bukti-bukti CCTV dihilangkan, lalu kemudian penerapan pasal yang sangat ringan ya, itu tidak lepas dari bagian dari obstruction of justice gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga kabul kajat kita sedaya. Amin. Muga-muga kita selamat. Amin. Muga Aremania mboten wonten napa-napa. Amin. Sampun sumare mugi dipun ampuni. Amin.